Hai, masih bersama saya Sang Idealis Official. Kali ini kita membicarakan tentang Nikita Mirzani yang memaksa putrinya keluar dari apartemen. Ada apa? Mari kita simak beritanya. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ya dari Warta Kota Live ya. Nikita Mirzani bawa polisi jemput paksa anaknya dari apartemen. Loli tetap berontak histeris. Jakarta, bintang film dan presenter Nikita Mirzani menjemput paksa putrinya Laura Meizani alias Loli dari sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024. Nikita Mirzani membawa banyak orang untuk menjemput Loli. Di antaranya terlihat sahabatnya Dr. Oki, Mail, hingga beberapa pria berbadan tegap lainnya. Terlihat beberapa orang menggunakan baju polisi lengkap ikut mengawal Nikita Mirzani menjemput paksa Loli. Meski begitu, Loli tetap berontak dan histeris karena menolak dijemput paksa Nikita. PLH Humas Polda Metro Jakarta Selatan AKP Norma Dewi menyampaikan bahwa beberapa orang yang menggunakan baju polisi adalah personilnya. Betul, itu pihak dari pelayanan perempuan dan anak. Polres Metro Jakarta Selatan ikut mendampingi, ujarnya. Norma menyebut sebelum menjemput paksa Loli, Nikita Mirzani menghubungi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pendampingan. Mengingat pihaknya harus mengayomi, Norma menyebut penyidik langsung mengirimkan personilnya untuk membantu Nikita Mirzani. Penjemputan Laura Meizani adalah hak seorang ibu Nikita Mirzani kepada putrinya. Kebetulan sedang ada perkara di sini, jadi kami dampingi. Norma mengatakan bahwa Nikita Mirzani bersama rombongannya pun mendatangi apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, tempat di mana Loli tinggal sejak Kamis pagi. Tadi sudah dijemput dan di sini Nikita Mirzani sedang membawa Loli ke rumah sakit untuk divisum, ujarnya. Nikita Mirzani menjemput anaknya Laura Meizani Naseru Asri alias Loli 17 tahun dari apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Mata Nikita Mirzani nampak sembab saat turun dan masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di depan apartemen. Tak ada kata yang diucapkan oleh Nikita Mirzani, namun warga yang ada di apartemen nampak begitu perhatian kepada ibu tiga anak itu. "Niki, sabar ya," ucap beberapa warga di lokasi yang ikut berkerumun saat proses penjemputan Loli. Keluar lewat pintu berbeda, Loli nampak dibopong oleh beberapa keluarga Nikita Mirzani. Loli histeris dan minta tolong, bahkan menyebut jika dirinya dipaksa untuk ikut pergi. Tolong, mereka semua paksa gua, wartawan, tolong," ucap Loli berteriak. Loli nampak menaiki mobil Alphard putih milik dokter kecantikan Oki Pratama. Saat di dalam mobil, Loli terus berteriak hingga akhirnya pergi meninggalkan apartemen. Sebagai informasi, Nikita Mirzani sempat menggeruduk apartemen yang ditinggali anaknya Rabu 18 September 2024. Saat dikonfirmasi melalui kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid menjelaskan alasan kliennya datang ke apartemen Loli. Fahmi mengatakan Nikita Mirzani datang hanya berniat untuk menjemput anak sulungnya. Ini ibunya, tidak ada kaitan sama polisi. Mau ketemu anak, mau dibawa. Ini murni soal anaknya mau dibawa, kata Fahmi. Menurut Fahmi, Loli hingga saat ini masih tanggung jawab dari Nikita Mirzani. Namun saat datang ke apartemen Loli, Fahmi mengatakan jika Nikita tak bertemu karena anaknya tak ada di tempat. Ini hari sebelumnya ya. Loli kan anak, dia tanggung jawab, dia mau ketemu. Ini kan ibunya, mau ketemu tapi nggak ketemu, ya udah pulang. Loli pun mengungkapkan kegundahannya perihal ibunya yang menyebut kabur dari apartemen.
Ia mengunggah klarifikasi melalui sebuah video bahwa ia tak kabur dan hanya kebetulan sedang tidak berada di apartemen. Dalam video yang diunggah Loli di Instagram story-nya, it's official Laura. Dirinya terlihat sempat keluar dari transportasi online mobil menuju apartemennya. Loli mengaku baru saja pulang dari rumah kekasihnya, Fadel Bajideh. Loli menegaskan dirinya tidak mengetahui kalau Nikita Mirjani akan datang. Ada fitnahan baru lagi nih. Ngapain gue kabur woi? Di sini aja gue gak tahu lu mau datang ke apartemen gue, tulisnya. Selain itu, Loli juga tidak habis pikir bagaimana ibunya datang saat dirinya tidak ada di apartemen. Kok bisa ya pas waktunya ketika gue gak ada di apartemen, terus lu datang dan bikin cerita seolah-olah gue kabur. Udah direncanain dari kapan? Atau ada suruhan lu yang mata-matain gue ya? Bahkan Loli menyebut tindakan yang dilakukan Nikita seperti penggerebekan, pelaku terorisme, hingga bandar narkoba. Di sini jatuhnya lu udah penggerebekan, emang dikira gue teroris atau bandar narkoba digrebek. Diungkap gadis 17 tahun ini dirinya sendiri tidak pernah berniat kabur dan dari tempat tinggalnya. Loli juga heran mengapa Nikita Mirjani berbicara kepada semua pihak bahwa dirinya kabur. Gue katanya dibilang apa, dibilang kabur. Ngapain kabur sedangkan di sini tempat tinggal gue? Ngapain kabur? Ngapain lo bilang ke orang-orang kalau lo ngejemput gue? Lo ngedatengin gue ngapain? Lo ngapain datang ketika gue gak ada di apartemen, ujarnya. Ya jelaslah gue gak ada di apartemen. Gue tadi ke rumahnya Fadel. Gila, gue emang selalu main ke rumahnya Fadel. Gak selalu, tapi emang hari ini gue ke rumahnya Fadel. Loli tak peduli Nikita Mirjani. Sebelumnya Loli kembali menunjukkan rasa cintanya pada Fadel Bajideh. Seakan tak peduli Nikita Mirjani melapor Fadel Bajideh ke polisi, Loli malah mengunggah foto pacarnya itu. Baru-baru ini Nikita Mirjani melaporkan seseorang berinisial VA yang diduga adalah Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan. Meski pacarnya dilaporkan ke polisi, Loli tampaknya tidak terganggu, bahkan masih menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Lewat Instagram story pribadinya, It's Official Laura, Loli mengunggah potret Fadel Bajideh. Foto itu diunggah Loli dengan menyematkan lagu PS I Love You dari Paul Partohap. Udah. Begini ya teman-teman ya. Kita bahas ya. Ini urusan anak. Memang anaknya Nikita Mirjani. Betul. Dan ingat, Loli ini masih anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Dan saya mendengar bahwa ada cerita. Ada cerita, apakah benar atau tidak ya kita tidak tahu. Bahwa Loli sudah berhubungan badan dan juga melakukan aborsi. Benarkah demikian? Saya tidak tahu. Nanti pemeriksaan yang akan membuktikan ya, yang akan membuktikan. Tapi saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur itu tindak pidana. Baik dilakukan suka sama suka, memaksa, membujuk rayu, dan dengan cara apapun. Terhadap anak di bawah umur, itu tindak pidana. Ya, kalau saya sampaikan di sini ya, itu persetubuhan terhadap anak di bawah umur melanggar pasal 76D, pasal 81 ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Apa itu? Perlindungan terhadap anak. Ya, tentang perlindungan terhadap anak di bawah umur. Itu kalau melakukan terkait dengan pencabulan maupun persetubuhan. Ingat, Loli adalah anak yang masih di bawah umur, masih menjadi tanggung jawab Nikita Mirjani.
Oke, selanjutnya, apabila benar-benar ini terjadi, konon kabarnya saya mendengar bahwa ada terjadi aborsi. Aborsi. Kalau benar ini ngeri ya. Anak masih di bawah umur melakukan aborsi. Coba, ini adalah tindak pidana ya. Sebagaimana diatur pada pasal 349, 346, 347, 348 KUHP, semua mengatur tentang aborsi dan itu pidana. Dan juga terkait dengan undang-undang kesehatan, yaitu pasal 194. Silakan teman-teman bisa mencari ya terkait dengan pelanggaran ini. Oke, kita lanjut ke persoalan Nikita Mirzani dan Loli. Ini juga lebih ini ya, ketika anak sudah dibesarkan, disekolahkan, dibiayai, kemudian membenci orang tuanya. Itu ciri-ciri anak durhaka. Tahu ya bahwa membesarkan anak, apapun caranya, bagaimanapun caranya, itu adalah kewajiban daripada orang tua. Nikita Mirzani sebagai orang tua, apalagi di sini saya melihat Nikita Mirzani sebagai orang tua tunggal, memiliki kewajiban atas hidup dan matinya anak, memberikan perlindungan terhadap anak, memberi makan, memberi papan, dan pendidikan terhadap anak. Sungguh berat ya menjadi Nikita Mirzani. Tapi bagaimana jika anaknya seperti itu? Melawan orang tua, bahkan menganggap orang tuanya ini sebagai orang lain. Bahkan memanggil kalimat dengan kata-kata kau. Tentu saja saya sedih mendengar itu. Namun apapun itu, Loli adalah anak yang masih di bawah umur dan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Siapa orang tuanya? Suka tidak suka, mau tidak mau, orang tuanya adalah Nikita Mirzani. Bagaimana jika hal ini dialami oleh saudara-saudara, Anda semua? Begitu berat membesarkan anak. Coba ingat, menyusui, nyarikan uang jajan, membesarkan, menyekolahkan, bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan anaknya. Namun inilah balasannya. Anda bisa melihat beberapa postingan-postingan dari media sosial di mana saja. Ini sangat memprihatinkan. Sungguh sangat memprihatinkan. Mengapa? Anak zaman sekarang ya sudah seolah-olah ya, karena sudah bisa mencari uang, seolah-olah dirinya hebat. Tidak begitu. Ingat ya, jika anak membantah orang tua, ya, mengecilkan orang tua, tidak mendengarkan orang tua, pada akhirnya Anda pun akan menanggung akibatnya. Saya secara pribadi tidak kenal dengan Nikita Mirzani, tapi kalau saya melihat kehidupannya, tanggung jawabnya terhadap anak memang luar biasa. Ya, saya tidak mengenal dia. Dengan cara apapun dia saya tidak tahu, namun dia berjuang, berusaha untuk membesarkan anak-anaknya. Dan tentu saja memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya.
kita akan ulas ini ya, yang lebih dalam lagi setelah saya mendapatkan informasi yang akurat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.